Perkenalkan, saya Adinda Dwi Rosnita. Saya akan memaparkan tentang pertanian lahan basah. Pertanian lahan basah adalah kegiatan pertanian yang menggunakan lahan basah atau wetlands. Lahan basah yang dimaksud dalam jenis pertanian lahan basah ini adalah lahan yang konturnya merupakan jenis tanah yang jenuh air. Lahan basah merupakan istilah ekosistem yang terbentuk oleh dominasi air, dan karakteristik serta prosesnya dikendalikan oleh air. Artinya, tanah di lahan basah memiliki kandungan air yang tinggi, bahkan selalu tergenang air. Contoh pertanian lahan basah antara lain lahan rawa, gambut, persawahan, dan hutan bakau. Lahan rawa. Lahan rawa adalah lahan yang tergenang secara berkala atau terus-menerus dalam waktu lama karena drainase yang terhambat. Meski dalam keadaan tergenang, lahan ini masih ditumbuhi tanaman. Genangannya rawa dapat disebabkan oleh pasang surut air laut, genangan air hujan, atau luapan sungai. Berdasarkan penyebab terjadinya penggenangan, lahan rawa dibagi menjadi 3, yaitu rawa pasang surut, rawa lebak, dan rawa lebak peralihan. Rawa pasang surut adalah rawa yang penggenangannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pasang naik dibagi menjadi 2, yaitu pasang naik dan pasang kecil. Pasang surut kecil terjadi setiap hari, lebih tepatnya 1-2 kali sehari. Rawa lebak adalah rawa yang terjadi genangan akibat luapan air sungai dan atau air hujan pada daerah cekungan di pedalaman. Umumnya terjadi pada musim hujan dan menyusut atau menghilang pada musim kemarau. Rawa lebak peralihan merupakan kawasan rawa lebak yang pasang surutnya air laut masih terasa di saluran primer atau di sungai. Di lahan seperti ini, endapan laut dicirikan dengan adanya lapisan pirit. Biasanya terdapat pada kedalaman 80-120 cm di bawah permukaan tanah. Lahan gambut. Gambut merupakan bahan organik yang tidak terdekomposisi sempurna karena berada dalam kondisi anaerobik atau kedap udara. Proses dekomposisi terjadi sangat lambat dan membuat bahan menumpuk sehingga membentuk lapisan gambut. Proses pembentukan gambut berlangsung dalam ribuan tahun, dimulai dari adanya cekungan atau genangan air yang sangat luas yang mengalami pendangkalan secara perlahan dan bertahap. Pendangkalan ini terjadi akibat tumbuhan yang tumbuh di lahan basah atau bahan organik, kemudian mati menumpuk di dasar cekungan, kemudian mengalami pembusukan lambat karena tidak adanya udara. Bahan organik ini kemudian membentuk lapisan di atas tanah mineral di dasar cekungan. Tanaman berikutnya tumbuh dan kemudian mati di atas lapisan yang terbentuk, secara bertahap membentuk lapisan gambut baru. Pada umumnya, gambut terdapat di daerah tergenang air seperti rawa-rawa, cekungan antara sungai, dan daerah pesisir. Persawahan. Lahan pertanian berupa persawahan biasanya dicirikan dengan adanya pematang yang mengelilinginya dengan maksud untuk membatasi bidang lahan sawah yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, pematang lahan juga dibuat dengan tujuan untuk mencegah keluar masuknya air secara berlebihan, sehingga kondisi air dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ciri lain dari sawah adalah bahwa jenis tanaman yang ditanam di sawah biasanya merupakan tanaman pokok padi. Di Indonesia, sawah merupakan lahan pertanian yang banyak dijumpai di daerah dataran dengan topografi landai. Biasanya lahan pertanian berupa hamparan persawahan yang sangat luas terdapat di daerah pedesaan yang diselingi perkampungan petani. Bagi masyarakat pedesaan, sawah telah menjadi sumber pendapatan utama dan pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga banyak masyarakat yang membuka lahan untuk pertanian, baik dengan berpindah-pindah maupun menetap. Hutan bakau, yang juga biasa disebut dengan hutan mangrove, merupakan ekosistem yang unik karena adanya aktivitas siklus penggenangan oleh pasang surut air laut. Di habitat ini, hanya pohon mangrove yang mampu bertahan karena proses evolusi dan adaptasi yang telah dilalui oleh tanaman mangrove. Hutan mangrove merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh di daerah sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut dan berada pada tempat yang terakumulasi bahan organik dan lumpur.